Salam, selamat bertemu lagi. Selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini tentang kebudayaan untuk kehidupan. Kebudayaan untuk kehidupan akan Bapak sharekan materinya. Kebudayaan untuk kehidupan. Ya, itu kita mulai dasar Alkitabnya. Tetap harus diingat bahwa kita segala sesuatu melalui dasar Alkitabnya, itu Keluaran 15 ayat 1 sampai 21, Imamat 6 dan 13, Ulangan 16, 17, 18 sampai 19, baru Ester 4. Nah, apa itu kebudayaan? Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi, artinya budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut juga kultur, yang berasal dari bahasa Latin colere, yaitu mengelola atau mengerjakan. Kata ini juga berarti mengolah tanah atau bertani, dan saat ini dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai kultur. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan akal. Sedangkan budaya sendiri berarti akal budi, hasil dari akal budi. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, yang dihasilkan oleh manusia sebenarnya dimaksud dengan budaya. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesiaan, moral, dan hukum. Ada istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan ini dalam masyarakat menurut Perkul, kebudayaan adalah pengerjaan, pengusahaan, pengolahan oleh manusia terhadap kemungkinan-kemungkinan dalam alam ciptaan. Jadi dimanapun manusia mengubah dan mengusahakan kemungkinan-kemungkinan jasmani dan rohani dalam alam yang Tuhan ciptakan, di situ terdapat kebudayaan. Kebudayaan merupakan cara hidup yang dimiliki oleh masyarakat tertentu yang berkembang dan dimiliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu kebudayaan adalah bagian dari diri manusia, sebab menyangkut seluruh pola hidup manusia, bersifat kompleks, abstrak, dan luas, serta turut menentukan perilaku manusia. Jadi kalau menurut Mulvin, kebudayaan adalah kultur, determinisme, dan superorganik. Kultur determinisme berarti bahwa kebudayaan mengemukakan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan superorganik artinya kebudayaan adalah sesuatu yang turut-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi memang kebudayaan itu dari generasi satu ke generasi yang lain. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam kebudayaan yang berkembang menurut tuntunan sejarah lokalnya masing-masing. Berdasarkan konteks budaya, keragaman dalam kesenian terjadi karena adanya perubahan dinamika dalam masyarakat, yaitu kreativitas dan tingkah laku. Unsur penting kebudayaan berikutnya adalah konsep manusia tentang segala sesuatu di sekelilingnya, yaitu kepercayaan atau sesuatu yang diyakini. Keyakinan ini menentukan konsep tentang misalnya siapakah manusia, apakah alam semesta itu. Keyakinan tentang hal tersebut akan memengaruhi pandangan tentang aspek biologis, fisik, sosial, dan dunia supranatural. Selain keyakinan tertentu, setiap kebudayaan juga memiliki alat komunikasi dalam bentuk bahasa daerah, alat-alat tradisional seperti trompet, gendang, kentongan. Semua itu akan membentuk tradisi atau adat perilaku kesenian. Alat-alat digunakan dan tata cara hidup beragam, termasuk alat-alat spiritual atau ritual. Sedangkan ciri-ciri kebudayaan adalah bersifat historis. Kebudayaan bergerak secara dinamis dalam sejarah dan selalu maju serta diwariskan turun-temurun. Kebudayaan tidak statis tetapi mengalami perubahan, baik positif maupun negatif. Perubahan yang disebabkan oleh asimilasi atau penyesuaian karena kulturasi atau peleburan, atau karena tidak ada relevan dengan tuntutan zaman. Contoh saat ini, kamu tidak perlu lagi mengirim surat dengan jasa kurir atau kantor pos, karena kamu dapat mengirimkan surat melalui surat elektronik yang dapat
terima dalam bentuk apapun ya, detik ini langsung bisa disampaikan. Bersifat geografis, perkembangan kebudayaan tidak selalu bersama-sama, ada yang cepat tetapi ada yang lamban, bahkan berhenti. Misalnya saja kebudayaan di Jakarta lebih cepat maju dan berubah daripada kebudayaan di Pulau Rote ataupun di kepulauan-kepulauan yang terpencil. Bersifat perwujudan nilai-nilai. Nah, ini kebudayaan juga sangat penting kali karena dia perwujudan nilai-nilai. Kebudayaan selalu menghasilkan perilaku atau tata cara hidup yang menunjukkan nilai-nilai yang dinamakan dalam masyarakat. Contohnya, orang Papua mempunyai nilai persatuan dan persaudaraan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat kota besar, meskipun persaudaraan dapat berubah menjadi kelompok orang yang dapat berbuat jahat. Kebudayaan terus berkembang untuk menunjukkan kemajuan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Unsur-unsur kebudayaan tidak hanya menyangkut kesenian atau hasil karya saja, kebudayaan memiliki cakupan yang sangat luas. Secara universal, menurut Kostrad-Ningrat, kebudayaan terdiri atas beberapa unsur, yaitu pertama, unsur kesenian. Jadi kebudayaan itu unsurnya ada unsur kesenian. Sistem teknologi dan peralatan juga termasuk kebudayaan. Sistem organisasi masyarakat juga kebudayaan. Bahasa itu juga kebudayaan. Sistem mata pencarian dan ekonomi juga itu kebudayaan. Kebudayaan bertani, berdagang, ya, perkantoran itu juga kebudayaan. Sistem pengetahuan, baru juga sistem religi ataupun religius, ya. Jadi kebudayaan memiliki cakupan dan unsur yang luas untuk seluruh kehidupan manusia. Alkitab telah mencatat beberapa kebiasaan atau tradisi yang harus dilakukan dan ditaati. Semua diberikan Tuhan agar manusia dapat menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah, baik secara pribadi maupun sebagai satu bangsa pilihan Allah. Nah, perkembangan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu berkembang, tapi bisa juga perkembangan itu melalui eksternal dan melalui internal. Kebudayaan dimiliki oleh masyarakat atau tertentu berkembang seiring kemajuan zaman, seiring dengan itu pula kebudayaan mengalami perubahan. Ya. Oke, pandangan gereja terhadap kebudayaan. Antagonis, menolak kebudayaan karena kebudayaan berada di bawah kekuasaan sejahat. Ini ada juga masyarakat yang menolak kebudayaan karena dikatakan budaya itu berisi ataupun dikuasai oleh si jahat. Baru dominasi, gereja melakukan akomodasi penuh dengan menguasai sehingga menjadi bagian dari iman. Ya, ada juga pandangan gereja dia disebut dengan dominasi. Baru akomodasi, gereja tidak bertentangan dengan kebudayaan tetapi juga tidak menyatukan diri ke dalam kebudayaan. Gereja dan kebudayaan dalam hubungan damai. Gereja menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat, tapi ada kalanya agama dapat dikorbankan demi kepentingan kebudayaan. Situasi ini membuka peluang bagi terjadinya sinkretisme, yaitu pencampur adukan antara iman, ajaran dengan kebudayaan. Kebudayaan itu tidak salah, kebudayaan itu diberikan oleh Allah untuk manusia, untuk berkarya, akal budi, termasuk ilmu pengetahuan itu juga masuk dalam unsur kebudayaan. Baru kemudian dualisme, gereja terpisah dari kebudayaan, namun tidak saling bertentangan. Orang Kristen dapat berada di dalam kebudayaan sekaligus juga di dalam anugerah Allah. Sikap ini menempatkan orang Kristen dalam dualisme, sikap mendua, misalnya agama dan kebudayaan secara dikotomi. Pengudusan, banyak orang yang tidak menyetujui keempat sikap sebelumnya. Mereka tidak bersedia diatur dan dikuasai kebudayaan, tetapi juga tidak dapat menguasai kebudayaan. Sikap gereja yang tepat adalah sebagai pengubah yang membenarkan bagian yang salah dan menguduskan yang tercemar untuk membarunya. Artinya kebudayaan itu dikuduskan, di mana kebudayaan yang bertentangan dengan Alkitab itu ditolak. Tapi kebudayaan yang tidak bertentangan Alkitab ya dijalankan. Umpamanya alat musik. Alat musik dipakai di gereja untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Jadi tortor juga bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Ya, jadi dikuduskan. Ulos. Nah, ulos itu kalau orang Batak dulu katanya itu dipakai untuk menyembah kepada dewa dipakai. Tapi kalau sekarang kan tidak. Ya, jadi ulos bisa dipakai di dalam gereja untuk beribadah. Jadi tentang budaya kita nggak usah seperti di gereja-gereja yang malah menolak kebudayaan. Jadi
firman Tuhan juga masuk melalui budaya, umpamanya HKBP dengan bahasa daerahnya, dengan kebudayaannya itu tadi banyak ya. Tidak bisa langsung masuk ditolak budaya-budaya itu tadi, tapi masuk dalam kebudayaan. Yang penting kita tahu bahwa kebudayaan itu berguna, diberikan Tuhan kepada manusia untuk mempermudah juga pekerjaan manusia, untuk hal cipta manusia, untuk berkarya, berkreatif. Itu juga dimasuk dalam budaya. Itu saja dulu materi kita, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan berkati.